Gimana? Jadi ya aku lupa dari komentar dulu untuk kita. Asetnya koperasi itu. Iya. 1,5 M. 1 tahun. Ya selama ini untuk kita modal. 7,5 miliar aset. 1,5 M modal sendiri modal KPR. Inilah showroom kita. Masih kosong ya? Kenapa ini kosong? Ini dari Malang atau dari Batu? Dari Taman Nago Karangploso Pak Malang. Binaan BPTP Jawa Timur, jadi aman konsumsi. Ini daripada kosong ini aja masukin supaya tetap segar. Iya. Ya ini bisnis. Iya, asli tanpa bahan pengawet gulanya tidak jelas. Nampaknya masih bersaing dengan walaupun harganya lebih kan ini Pak seger. Memang harganya lebih Pak. Bahasa Jerman. Salak Lebih harus dikit karena ya tanpa alam ya, harganya juga asli ya. Sompong tanpa MSG yang dia kemarin sore itu Pak ya. ini juga Baik Ibu, kami posisi yang 20% memang ada yang tertentu. Iya, dompet saya. Ada di situ di tas. Ini petaninya dapat hadiah dari presiden. Mana keranjangnya? Dahulu yang taruh ya. Oh, beda ya. Ini sama namanya? Iya. Nggak usah. Ini juga ya? Ya. Iya. Produk asli. Ini apa ini? The King of Snake. Ini apa bahannya? Oh, bisa Indonesia impor biasa. Mungkin satu-satunya di seluruh BPTP Pak. Itu makanya saya baru mengasih gitu. 7,5 M loh Pak harganya. Tapi tidak untuk agama saja Pak. Jangan ternak ini permasalahan semua binaan itu Jawa Timur. Yang sama produksi Ini juga ini Bu. kerjasama dengan Terus konsumen ini dari luar. banyak dari luar Pak.
datang dari luar, dari umum maupun dari dari kabupaten-kabupaten Kalau ini kan tinggal goreng ya. Iya. Jarang-jarang. Ini dari ubi kayu. Singkong. Oh ini? Iya, singkong. Bukan ketan singkong. Ya. Di yang bawah itu ya. Mana nasi ramen? Oh iya. Dah. Kita dulu bayar dulu. Dan kamu beres. Dihitung dulu kan? Iya. Diskon nggak? Diskon dong. Diskon dong. Ya, tempel. Kan belinya banyak. Nah, betul lah. Kesian jangannya nanti. Ada hitungannya soalnya. Itu yang paling atas deh, yang ringan. Iya. Nanti hancur. Yang berat-berat di bawah. Hancur. Hancur. Kau, jangan ya, Mas. Maaf. Warna apa tadi? Organis. Luar aja. Nanti saya berikan teman saya. Yuk, kemarin pegang dulu. Oh, siap. Yuk. Ya, saya sih ya. Salam dari kami. Orang keluar? Oh, ada. Iya, karena ini jualan pariwisata ini. Pasar wisata, Mas. Pasar wisata ini sebelah itu. Wah, udah makan duluan tuh. Kalau ini kepala BPTB-nya kan? Bapak kan penggantinya. Ya, jadi lebih ke konseling dan utamanya PPR, para penyuluh yang datang ke sini, kemudian para konsultan pengajar untuk bidang-bidang pertanian di tapi Ini sumber yang kita hasilkan ini dari BPS ini produksi sumber dari Pak. iya. Jadi kalau benih intinya kan dari Balai Penelitian dari BPPAD. Ya, jadi kita diminta untuk produksi benih sumbernya. Jadi apa SS-nya apa FS apa? Yang dari Sukamandi apa? DS dari Sukamandi, kemudian FS di kami, kemudian delivery juga ke BBI, kemudian kalau yang ini nanti delivery-nya ke Penangkat. Untuk menjadi FS. Ya, untuk menjadi SS. Jadi itu Pak. Ada satu hal yang menarik Pak. Jadi SDG. Sumber daya genetik. Yang menarik tadi ada kooperasi. Ya, ada kooperasi juga untuk backup model KRPL. Nah, KBD kebun bibit desa. Itu sebagian kita juga suplai untuk benihnya, dan benihnya tentu benih yang cocok untuk pekarangan. Jadi, nah pekarangan itu kan sifatnya naungan, tahan naungan, kemudian tahan kering, umurnya pendek, dan itu kami eksplor dari pekarangan itu. Makanya ini, jadi yang banyak. Ini kami simpan, stok kami simpan, yang nanti kalau ada sesuatu yang kita berbanyak kurang, kami ambil dari sini. Jadi kami eksplor dari pekarangan di KRPL. Dan itu nanti ngisi lagi di sini. Iya. Dari pekarangan Iya. Tapi kita murnikan dulu, kemudian kita sebar. Benih buntis atau benih sumbernya tadi untuk sayuran. Jadi kan kami semua benih yang kaitannya sudah dilepas, sudah dilindungi itu dari Balai Penelitian. Jadi ini
contoh benih penjenisnya, kemudian itu contoh yang kita delivery, jadi ke KBD. Nah, contoh label kami hanya simpel saja Pak, karena kan khusus untuk komunitas KRPL, karena mereka ingin segera ya, kalau itu kita harus proses ya, nah ini kami punya branded untuk cabai. Kemarin harga cabai kan naik Pak. Nah, kami diminta oleh Pak Kepala Badan. Tapi ini masuknya ke ini dulu ya, ke Gubernur Bibit Desa ya. Iya. Jadi sudah jadi pohon kecil-kecil. Kemudian didistribusi ke RPL, rumah tangga. Nah, kemarin ketika harga cabai naik, kebetulan kami punya stok banyak oleh Pak Kabadan, kami diminta untuk mengirim ke 5.000 KRPL di seluruh Indonesia Pak. Oh, di sini? Iya, di sini karena nggak ada produksi ketika itu. Pasti itu kan siklus yang nanti suatu ketika ya krisis cabai lagi. Jadi nggak usah ragu, terus untuk memperpanjang stoknya terus. Ya. Karena nggak inilah, nanti kita mengulang lagi peristiwa yang kehabisan cabai, harga cabai malin pasti berulang lagi. Ya, karena kan kemarin khusus untuk cabai kecil, cabai rawit. Ya, jadi harga cabai rawit kan di pedesaan itu 35.000. Kemudian kita diminta coba berapa stok yang ada. Stok yang ada kami bisa mampu untuk seluruh KBD yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ini prosesingnya. Nah, kalau yang ini seperti koro-koroan, jadi untuk pekarangan, jadi begitu Pak. Jadi kami proses, dan ini contohnya kami bikin seedbed seperti itu. masuk yang langka ini kecipir, ya, ini kan sudah hampir langka, tapi ternyata kemarin kami juga dapat kecipir yang sangat ginjah Pak, dan seperti yang ini halus. Ya. Jadi yang halus ini sangat enak, apalagi untuk karedok Pak. Kalau untuk karedok tinggal kita iris begitu. Jadi, nah ini tempat processingnya. Ini nanti dikembangin jadi ke KBD Pak. lagi ya. Kita kembangkan ke KBD. Kemudian ini lagi kentang hitam. Nah, kita mau cari kentang hitam yang besar, yang bisa menyaingi kentang biasa. Dan ini punya sebagai pangan fungsional Pak, jadi bisa untuk menahan kecil makan ini. Ya, tapi kita lagi cari yang paling enggak 2 kali lipat dari ini. Itu. Dan kita optimis. Nah, dengan cara ini kita menyiapkan bibit bisa panen 6 bulan. Berarti setahun bisa 2 atau 3 kali. Optimis Pak. Teknik perbanyakan bibit. Ini tinggal ini kita putus begitu ya. Kemudian kita celup ke roton. Jadi kita putus begitu, kita celup ke roton, kemudian kita semaikan di sini. Jadi kita bisa terus-menerus memproduksi. Itu yang paling penting senambungan itu loh. Ya. Jadi makanya ini juga organik, kita tidak semprot seberapa jauh juga dia punya daya tahan. Dan tahun ini BPTU Jawa Timur sudah menghasilkan berbagai varietas yang kita uji di berbagai kondisi untuk mengatasi perubahan iklim. Bisa di sana panas seperti apa, nanti akan ketemu itu. Jadi cabai merah besar. Ya. Tapi lokal dari Madura. Jadi sudah ditanam bertahun-tahun oleh mereka. Gitu. Kami ngambil, kemudian saya coba untuk saya ujikan di sini. Seperti apa penampilannya. Yang lagi kemarin bikin kaget nih ya, cabai rawit merah. Cabai rawit tapi yang merah gitu, yang mahal itu kan. Jadi saya kira begitu Pak, mari Pak. Cabai keriting. Jadi cabai ini yang 35-40 ribu di desa, di tingkat petani. Nah, jadi penampilannya ya seperti ini. Jadi memang agak belum seragam ya, karena itu kan proses pemurnian. Kalau ini tidak, kalau ini tidak. Jadi dari itu bibit, kemudian udah langsung menjadi produksi, tanaman produksi.
Dilarang menginjak rumput kecuali jalan. Mahasiswa praktek itu mahasiswa ngomong-ngomong berapa pegawai? Oh 109 Pak. 109. 199. Hampir 200. Dengan jumlah peneliti kira-kira 40 orang, Pak. Yang di Wonocolo 40 Pak, penyuluh Pak. Bekas PIP. Oke. Ayo para peneliti. Ayo kumpul. Oh, udah. Oke. Mestinya saya nulis sendiri biar asli. Waktunya takut Pak, mepet Pak. Ya. Nah, ini bagian dari UPBS kami juga. Di Jawa Timur, kita inokulasi meristemnya, kita ELISA tes virusnya, setelah bebas kita perbanyak planetnya. Kapasitas produksi kami bisa 20.000 sampai 50.000 per tahun. Sekarang kami sudah melayani 4 penangkar benih di Jawa Timur, masing-masing ada di Kabupaten Malang, Pasuruan, kemudian Probolinggo, Lumajang. Masing-masing penangkar menghasilkan kernel seperti ini sekitar 60 sampai 70.000 per tahun. Jadi di Jawa Timur sudah beredar sekitar 280 sampai 300.000 knol per tahun. Nah, BPTP juga ada UPBS kentang. Kami mulai, sedang kami tanam sekarang, perbanyakan speknya Pak. Di samping itu kami juga membantu petani penangkar gelisan Pak. Iya. Itu masih kita ya? Iya Pak, ada di depan. Nanti di depan. Iya. Itu sudah dalam bentuk apa? Iya. Bentuk stek berakar. Iya Pak, iya. Dalam bentuk pot kecil ya? Polybag Pak, iya. Yang kami lakukan tadi seperti ini Pak. Kami dengan UPT Produksi Benih Hortikultura Jatim, UPBS, UPTPS BTPH, Lumajang, Pasuruan, Malang, Probolinggo. Makan Pak Anji. Jadi petani memang memerlukan benih kentang per tahunnya sekitar 10.500 ton G4. Nah, kami menghasilkan G0 dan benih inti atau lambatnya. Bisa kami juga menghasilkan sesuai pesanan stakeholder Pak, karena masa Apa yang pernah dialami apa? Mas Kirana Pak. Iya, kemarin Mas coba. Iya. Enak. Iya Pak, Mas Kirana kami menginisiasi di Lumajang. BTP membantu merilis varietas bersama dengan pemerintah daerah. Dan sudah berkembang di kabupaten lain, dengan Malang, betul Pak, Blitar juga. Karena di minat konsumen juga tinggi, perspek Pak. Iya. Itu bantu pesan lah. Boleh Pak, monggo bisa. Ini yang konsep bagaimana kepuasan pelanggan. Iya Pak. Sangat tadi ya Bu ya, artinya Gapoktan petani sangat percaya dengan produk kita. Semua mencari ke kami Gimana nggak percaya? Dia hari pakai baju juga. Harus percaya. Kalau tidak nggak percaya. Lihat udah steril. Karena di komposito yang sudah dalam kemasan. Sementara ini kan petani membuatnya itu harus steril Pak, medianya itu. Kalau dengan pakai ini langsung aja bisa. Ini ada yang di tadi itu Agromat depan ada itu sudah. Jadi tapi sudah banyak pesanan dari petani ini ya Pak ya. Ya kan dia nanti praktekin di plastik itu masuk jagung ya tadi. Iya Pak ini. Jadi sudah dikukus langsung begini nih. Langsung diaplikasi di jagungnya ini. Jadi ini tidak perlu steril. Karena ribet kalau di petani harus steril. Jadi ini langsung dipakai Iya, oleh petani. nanti ini langsung diaplikasikan ke kompos yang sudah jadi atau di lokasi. Dicampur, Atau diaduk lagi iya, ya. diaduk. Saya sebagai dekomposer karena bisa. Ini ada ininya nggak ada cara hidup ya. Hidup Pak ya. Ini Karena sasarannya untuk tular tanah. iya, tular tanah. Dicampur tadi Jadi kompos. kalau di luar gini cuma 3 bulan, tapi kalau di kulkas sampai 6 bulan. Tanahnya. Dia memangsa itu ya, ulut apa? Iya. Ini penyakit Pak. Penyakit tular tanah. Penyakit tular tanah. Yang lain kuning-kuning. yang melalui tanah gitu. Yang ini yang sudah diaplikasi ke kompos. Ini dikemas untuk apa?
Iya. Itu dijual. Koperasi itu kan. Di koperasi banyak Pak. Jadi ini masukkan komposnya baru Diaplikasikan ke lahan. Saya Berarti saya kebetulan. bisa jual kompos untuk obat ini ya. Oh iya, Kompos Pak. yang mengandung Oh iya. ya, Kalau gitu kan. harga koperasi sendiri cuma 500 rupiah kan 1 kilo. Kalau sudah dikasih trichoderma jadi 10 ribu. Jadi belum Iya untuk koperasi. Tapi kan manfaat. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Kami menghasilkan berbagai teknologi olahan pangan mulai dari horti, buah, sayur, ikan juga meskipun bukan bakat kita, tapi daging. Tapi kadang-kadang kita memang guna teknologi untuk membantu petani, jadi kami mempersiapkannya seperti itu Pak. Jadi ini ada produk-produk contoh, kami persilakan. Ya, ini untuk teknologi tepat guna untuk petani, jadi ini sudah bisa untuk memproduksi. Ada berbagai teknologi mulai dari ubi jalar, sukun, berbagai produk sukun, berbagai produk ubi jalar, ubi kayu, ubi-ubian lain juga. Kemudian ini beberapa produk sudah bekerja sama dengan Agroma. Jadi seperti ini kemasannya. Yang tadi itu kalau ada di sana kan dari sini Pak. Jadi Ya, ini produksinya di sini. depan itu diproduksinya di sini. Kalau sana harus beli, kalau sini nyobain boleh. Jadi ini adalah ini sama menjadi tos Pak. Jadi produksi kita Ini yang produksi. ini yang produk yang Sangat segar Pak. sahabat. Ini juga teknologi dari kami tapi sudah diadopsi oleh petani. Jadi sudah terjual oleh petani seperti ini, sudah dikemas oleh petani. Kalau yang ini adalah tortilla yang biasanya di Happytos Pak. Ini teknologi juga dari kami. Ini dari bibian, dari riban. Ini anak kecil makan ini banyak pun nggak batal Pak. Ini memang teknologi dibikin aman Pak. Jadi tidak menggunakan bahan kimia. Tapi dijualnya udah langsung ini ya, udah ada yang mentahnya. Ada. Ada Di- produksi di belakang. produksinya di belakang. Ini tidak menyebabkan batuk, aman karena tidak menggunakan soda kue yang Kalau bikin batuk ya nambah lagi. Kemudian itu ada mie kasapa yang dicampur dengan sawi. Kasapanya berapa? 20%. Kira-kira yang hijau ini kan. Ya. Terigunya Ini kan Ibu ngambil. Terigunya 80. Terigunya 80 ya. Jadi ini tidak juga menggunakan bahan kimia, jadi hanya bahan-bahan telur, terigu. Dikit Tidak aja. ada yang lain. Dikit aja. Ini hijau. Jadi sawi. Sawinya, sawi. Sebenarnya ini selain sawi ada juga bisa dibikin Iya, sawi. dari tomat, Pak. Mohon maaf, sawinya Pak. Tomat. Yang foto-foto yang makan-makan ya. Yang lain. Itu ada brownies terong, Pak. Brownies terong. Ya, brownies terong. Mau silakan. Dan di sana itu nugget jamur. Itu ada es krim ubi jalar. Jadi ini sudah kami produksi. Bahan lokal semua ya. Iya. Apa? Bahan Nusantara. Bahan Nusantara. Yang konternya itu ubi jalar, tepung ubi jalar. Monggo Pak Rudi. Baru di nakal ini Pak. Dari sini juga siapa? Ya, maka dari Udah terakhir beli tadi saya. ini Pak. Iya. Monggo silakan. Jadi kami juga mendukung komoditas yang ada di KRPL Pak. Jadi selain ditanam kami juga membuat olahan-olahan itu. Jadi yang ditanam kan harus dimasak, dimakan Pak agar PPH-nya naik. Kalau harapannya naik. Jadi kalau lebih baru dijual kan begitu Pak. Jadi Harus untuk apa? meningkatkan nilai tambahnya memang harus diolah seperti ini. Itu ada jamur, nugget jamur, yang itu brownies terong Pak. Dan Dia yang membuat anak kecil nggak doyan makan ini Pak. karena terlalu banyak makan ini. Wah ini hari Sabtu Minggu. Ya. Ya, Manis, manis. Karena hari Sabtu Ada Minggu outbound, Pak. biasanya di sini Jadi- ada outboundnya anak-anak SD, TK begitu. Di belakang nanti rumah produksinya ada di belakang. Iya, nanti mau bisa dilihat. Yang paling laris ini sama ini. ini coba ini enak banget nih. Monggo. Iya. Itu dari ubi jalar. Ini juga untuk pakai outbound Pak. Jadi anak-anak. Ini Rudi bikin juga. Iya Pak, tapi ini kan saya anti es krim begini Pak, yang membuat es krim susu asli nggak laku kan. Monggo.
Ada duduknya kok. Jadi karena umumnya ini asli dari Bijalan, tidak ada bantuan. Banyak Pak, saya baru di. Teknologi kami memang dibikin yang aman untuk konsumsi. Ada nggak? Konsumsi manusia. Ada nggak masyarakat atau kelompok tani sudah misalnya mengadopsi ini sampai menjual misalnya? Kalau orang bersih sudah, karena mereka kalau di pedesaan ini masih konsumsinya belum banyak Pak. Kalau di kota mungkin bisa. Nah di Malang pameran kita Pak, susu kambing dapat 1 juta Pak. Dari Es krim susu kambing. oh penjualan. Parlemen. Iya. Ini peneliti Pak. Oh iya. Ke depan sekarang masih muda-muda nih. Mudah-mudahan jadi kepala BPTP ya. Dari Pak Rudi ya, Pak ini ya. Mbak Dini. Oh, ini salah Pak, salah ya. Dari Malang Selatan itu daerah mana? Salah teknologi. Jadi sudah diproduksi oleh petani. BPTP. Saya akan menggantinya katanya. Mungkin boleh kami banggakan satu-satunya BPTP yang punya fasilitas ya penelitian pasca panen dan terbesar di kami. Ini juga udah Jalan terus, Pak. di Dadkas Pak, sudah diizin di BIRT-nya sudah ada. BPOM. Iya, bukan. BPOM-nya ini. Di BPOM-nya sesuai Pak. Sudah melalui standar SNI-nya sudah sesuai dengan SNI-nya. Karena mengandung susu Pak, jadi harus lebih BPOM. Kalau yang lain tidak cukup di Dadkas. Pak Wamen, maksud kita itu sambil melakukan pengkajian itu. Jadi kalau ada produk masuk ke Agroma, coba ini jadi konsep ini, sehingga juga ini kita dinamik. Terong Pak, ini agak terong. Iya. Kita mau? Oke Pak, sambil. Terong ya. Kamu di sini Waktunya ya. Iya. Analisis Pak, buku, tanah, tanaman, ya, yang permintaan melalui Buprakti dari BSP. iya Pak. Kita Uji mutu. Uji. Karena lab kami sudah terakreditasi. Uji mutu untuk pupuk pestisida ya. Pestisida tidak Pak? Pupuk aja. Iya. Pupuk organik, anorganik, Iya. pupuk cair. Kalau pestisida udah market ya. Ya. Terakreditasi ISO 17025. Yang punya lab seperti ini yang ditugasi oleh Kementerian Pertanian untuk menguji itu 1 di Jatibur, 2 Makassar, 3 Medan. Ada lagi satu lagi. NTB Pak. NTB. Ini ruang instrumen Pak. GC ya. Ini sisi Mas. Ya. Sisi apa? APMC. Jadi ini teman-teman, ini analis semua Pak, analisnya. Ini pegawai apa? Yang ini sudah pegawai Pak, yang ini belum. Ya kami masih ya masing. Jadi ini masih ya karena memang Mbak sudah pegawai? belum Pak, belum yang ini belum yang ini. Jadi ini melakukan pengukuran Pak. Jadi pengukurannya dengan menggunakan AS. Jadi di sini ruang instrumennya AS, terus kemudian spektrumnya ada di sini, preparasinya ada di sana. Teman-teman analis sedang melakukan pengukuran dari sini, terus kemudian Saingannya di sini itu adalah berdasarkan dari saya. Kalau di Jawa Timur suka hidup. Suka hidup Ya, juga. akhirnya dengan tupoksi yang sama untuk melayani uji mutu pupuk. Kalau apa? Kalau kayak tapi organik sih ya. Pupuk organik. Organik ya? Kimia. Iya Pak. Jadi yang Kayak di apa petrokimia juga ada network nggak dengan iya Pak. petrokimia? Kita juga ada. Kalau mereka menghasilkan pupuk baru, ujinya juga di sini. Gitu. Iya. Sesuai dengan permentan, oke, lanjut dengan uji aktivitas. Kalau enggak, mereka harus memperbaiki dulu, Lalu diproduksi. Iya. Nanti keluar izinnya beda. Ini ruang preparasi ya Pak. Ruang sampelnya dalam. Ruang sampelnya ada di sana. Iya Pak. Oh iya N Pak. Tapi iya N tapi protein tapi untuk N pupuk. Iya sama.
bosen dong. Nggak bosen. Jangan bosen. Punya pos ya. Iya. Bagus kan? Iya. Punya pos semi otomatis ya. Iya. Jadi daripada digoyang-goyang begitu. Masih sedikit. Kasih ada ini konvensional, ya ini semi modern. Dan alat ini sudah terstandarisasi. Sedang kami kalibrasi. Iya, karena barusan saja kami. Iya Pak, karena untuk 17.05 kan mensyaratkan itu. Sangat itu Pak. Iya, 17.05 harus 10 lebih pesawat. Ya, bisa. Ya. Terus ya. Kalau petani yang nggak dengan kompos mau organisasi bayarnya berapa? Kalau petani, ya kita punya ini Pak, apa namanya, petani ada ininya semua. Tapi biasanya, oh bisa Pak, kalau urin ya urin bisa. N-nya saja ya. Jadi kondisinya ada kamu. Ya, terima kasih ya. Ya. Baik, terima kasih. Kebijakan pertanian ya untuk membatasi, mengatur ya produk buah-buahan itu juga akan sangat tergantung pada kemampuan kita sendiri di dalam menghasilkan produk buah-buahan Nusantara ya. Ya kalau misalnya ada dua hal yang harus kita jadi perhatian. Pertama itu 3 malah ya. Pertama itu kuantitasnya, mencukupi enggak gitu. Kalau tidak mencukupi ya jangan juga kita anti barang impor ya, karena tidak mencukupi kan begitu. Yang kedua kesinambungannya ya. Kadang-kadang ada yang namanya peak season ya dari buah-buahan dipanen ya, ada yang off season gitu. Nah, ketika off season ini bagaimana caranya begitu. Jadi pengaturan impor pun akan tergantung juga. Pada waktu peak season ya jangan, tapi waktu off season ya boleh buat. Kalaupun dilakukan kebijakan membuka impor ya harus kita lakukan karena off season ya tidak mengganggu kepentingan petani, ya kan. Yang ketiga kualitas ya. Jadi kecuali kuantitasnya kita cukupi, secara paralel juga harus kita perbaiki ya kualitasnya. Nah, kualitas itu diterjemahkan di dalam kalau di on farm-nya itu ya bagaimana kita mempraktekkan kan pertanian yang baik yang namanya good agriculture practices ya. Kemudian berikutnya adalah good handling-nya ya, good delivery-nya gitu. Jadi pasca panennya juga harus bagus. Sebab barang yang di on farm-nya bagus ya, ketika handlingnya, delivery-nya kurang bagus, akhirnya konsumen juga tidak puas ya terhadap produk itu. Jadi semua kualitas itu dari hulunya, dari on farm-nya sampai off farm-nya pun harus menjadi perhatian. Mengenai peternakan kelinci Pak, kampanye rencana pemerintah di Bapak mengaku kurang. Sebenarnya kurang memang ya, kurang kadang-kadang lagi euforia makan daging kelinci tapi debat surut gitu. Nah, tugas pemerintah adalah ya dalam rangka ya memperkaya diversifikasi pangan protein hewani ya sebenarnya jangan terlalu fokus juga pada daging sapi ya. Kenapa kita punya kemampuan, punya potensi. Kalau soal ayam kan sudah nggak ada masalah ya, unggas ya, daging ayam terutama ya, itu hampir tidak ada masalah. Kita dari dulu juga sudah swasembada, bahkan kalau tidak kena kemarin ya, kita sudah sempat mengekspor sebenarnya untuk daging ayam ya. Nah itu cukup ya, tapi kalau nutrisi protein hewani yang lain ya seperti daging kelinci ini ya baru ya katakanlah gaya-gayaan saja begitu ya, tapi belum menjadi kebutuhan yang permanen yang stabil begitu. Nah oleh sebab itulah kampanyenya mestinya ya bagaimana kita bisa mendorong masyarakat ya bukan saja dalam pengertian daging kelincinya, tapi bagaimana mendiversifikasi ya protein hewani ya bukan saja dari daging sapi, bukan saja dari daging unggas ya, tapi juga ke jenis daging yang lain. Biayanya berapa Pak? Dana yang bisa diberikan? Ya kita belum tahu ya, tetapi paling tidak yang bisa dilakukan adalah tadi ya seperti permintaan mereka, usulan mereka itu
kita bisa mendatangkan lah ya apa bibit-bibit kelinci yang bagus-bagus ya. Memang katanya dari Amerika, dari New Zealand, dari Australia, mungkin kalau mau cepat ya secara geografis mungkin bibit-bibit kelinci yang dari Australia, New Zealand itu bisa kita andalkan. Nah mengenai biayanya kalau soal import aja ya nggak banyak kan sebenarnya ya. Nggak banyak karena juga konsumen daging kelinci ya belum banyak. Saya kira 10 miliar saja udah memadai lah gitu ya. Pak, yang terakhir komentar Bapak setelah kunjung ini Pak, mungkin agak pertama ya kesan saya ini sangat lengkap ya BPTP ini sebab di Indonesia ini di negara kita ini kita punya 33 ya BPTP ya sesuai dengan struktur provinsinya kan begitu. Iya. Ya. Memang ini yang lengkap paling tidak ya. Yang kesan pertama saya ini mungkin satu-satunya BPTP yang punya koperasi ya. Jadi ada kegiatan koperasi yang tidak sekedar koperasi, tapi koperasinya ya tadi ya toko ya. Tadi namanya Agromat tadi. Tidak sekedar jualan, tetapi juga membuat link ya. Karena yang dijual tadi juga itu adalah potensi-potensi lokal kita kan begitu ya. Jadi bukan yang dijual itu cookies yang dari tepung terigu itu kan, tapi lebih banyak berbasis pada produk-produk pangan kita sendiri begitu. Itu yang positifnya ya. Yang kedua juga operasinya itu sendiri atau Agromat tadi ya itu juga menjadi etalase ya untuk pendidikan tidak langsung gitu. Bagaimana kita mengkampanyekan ya produk-produk berbasis pangan lokal itu ya untuk masyarakat ya, paling tidak masyarakat yang kebenaran mampir di Agromat itu gitu. Yang berikutnya ya kalau soal lahannya ini cukup memadai lah ya, ada 5 hektar ya. 5 hektar dengan fungsi-fungsi yang juga lebih lengkap ya. Tadi ada kita lihat lab mengenai penelitian-penelitian ya, baik untuk hama ya, untuk pupuk ya, untuk pembibitan segala kultur jaringan tadi ya, untuk pembibitan itu semua cukup lengkap lah ya. Saya kira ini harus dipertahankan ya, dan kalau perlu kita tingkatkan. Yang paling penting Pak, nilai ekonomi yang sudah dihasilkan UPT kita itu Pak, masyarakat banyak. Ya, itu poin juga. Ya, tadi kan ada pengakuan jujur lah tadi ya, bagaimana masyarakat itu sangat percaya ya apa yang dihasilkan di sini untuk kebutuhan dia itu ya bisa dijamin lah ya kualitasnya, dan mereka tidak kecewa lah, tidak komplain gitu. Dan itu membangun trust itu ya, membangun kepercayaan itu bukan perkara mudah. Itu harus ada interaksi yang terus-menerus ya, kalau enggak udah lewat ini ya, masyarakat udah meninggalkan ya gitu ya. Terima kasih Pak. Jadi foto Pak film Pak ini Pak.